hierarki dari data itu sendiri. Hierarki dari data itu sebenarnya bagaimana ya? Kita lihat di sini itu awal data itu dimulai dari bit ya. Nah, bit bit ini kepanjangan dari binary digit. Ini adalah unit data paling terkecil di dalam kompetensi, di dalam komputasi. Kalau kalau nggak nol nilainya satu, jadi binary ya. Kalau dalam kalau dulu saya elektro itu belajar eh, digital. Digital itu hanya ada nol dan satu, on dan off. Nah, kalau di data bit binary itu merupakan data paling kecil dalam sistem komputer yang hanya menyimpan satu atau dua nilai saja, nah, nol atau satu ya. Nah, tetapi semua, misal kalau hanya dua data, semua informasi digital itu bisa dikonversi menjadi pesan teks, video. Nah, kita lihat dari ukuran bit itu berikutnya adalah byte ya. Byte itu kumpulan dari 8 bit tadi. Nah, misalnya dari huruf dalam ASCII ya, penghurufan dalam komputer itu, misalnya salah satu huruf apa saja itu bisa terdiri dari 8 bit satu huruf. Kemudian fill it up, up, up. Fill itu adalah bidang atau unit dari dasar data yang biasanya mempresentasikan satu atribut, misalnya nama, itu merupakan salah satu field. Kemudian record itu terdiri dari beberapa field, misalnya ada nama, NIM, prodi, yang lain sebagainya. Dia field ini, record ini mempresentasikan satu entitas lengkap. Jadi misalnya identitas ya. Kemudian adalah berikutnya melanjut kepada file. File ini merupakan kumpulan dari data yang disimpan dalam sistem. Misalnya file nama mahasiswa, program studi D4 manajemen, D4 apa namanya pemasaran digital ya prodinya. Nah, kemudian database kumpulan dari beberapa file tadi ya, database, nah koleksi dari data yang terorganisir dengan cara yang mungkin diakses dan pengelolaannya dapat dikelola dengan mudah. Nah, kita lihat di sini dari hierarki itu secara urutannya kita lihat di sini bit eh, dari satu tadi yang paling terkecil bit, kemudian byte kumpulan dari bit tadi 8 digit, ini field misalnya eh, data ya. So kalau di sini contohnya is ya, contohnya ini misalnya tadi nama, kemudian recordnya ada student ID, course oh nama kelasnya IS101, kemudian data tanggal, kemudian grade-nya apa. Kemudian file ini terdiri dari kumpulan record-record tadi ya. Nah, kemudian ada database course-nya perkuliahannya, ada file personalnya, ada file finansial. Itu kurang lebih dari gambaran data ini. Nah, kemudian ada istilah dan konsep dalam eh, pengorganisasian file. Nah, di sini biasanya eh, kalau kita lihat contoh dalam organisasi, kan ada bagian-bagian ya. Nah, kalau dalam contoh ini kita lihat datanya belum termanajemen dengan baik. Kalau di sini ada accounting and finance, dia punya user, punya aplikasi tersendiri. Kemudian human resource, dia punya aplikasi tersendiri. Nah, kemudian juga eh, sales and marketing, dia punya aplikasi sendiri. Nah, dari setiap aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh setiap fungsi atau bagian-bagian departemen ini, dia mempunyai data yang mirip-mirip. Dia juga punya data A, punya data B, dan punya data D. Nah, eh, kelemahan dari sistem yang terpisah seperti ini, sebenarnya dia sama-sama memiliki data A, ya kan? Kemudian di bagian human resource ada perubahan di data A. Ini tidak otomatis berubah karena dia tidak terintegrasi. Nah, dia terpisah kan tidak ada kan panah yang mengintegrasikannya. Nah, sehingga itu datanya menjadi tidak ada kan akan terjadi redundansi data ya. Nah, kita lihat di sini permasalahannya, masalah dari sistem. Nah, kebanyakan itu organisasi itu cenderung dia memisahkan antara akuntansi, kalau maksudnya terkait dengan database yang dimiliki.
Nah, ini akan terjadi redundansi dan inkonsistensi data. Misalnya tadi data di SDM tadi sudah berubah, ternyata di keuangan belum berubah, di marketing belum berubah. Nah, sehingga terjadi data yang inkonsistensi, tidak sama. Juga terjadi redundansi data, data berulang yang sama. Nah, kemudian ini akan mengakibatkan ketergantungan pada program data. Nah, dalam sistem tradisional yang sistemnya belum terintegrasi, itu eh, jika struktur data diintegrasikan dalam kode program itu, setiap perubahannya itu perlu memiliki perubahan data di masing-masingnya tadi ya, seperti tadi di manajemen di SDM berubah, kemudian di keuangan perlu dirubah lagi sehingga tidak otomatis terubah. Nah, jadi juga kurang fleksibilitas. Sistem tradisional ini seringkali dirancang untuk satu set keperluan khusus dan sulit diadaptasi untuk kebutuhan baru atau untuk mengakomodasi perubahan. Nah, kemudian eh, sistem keamanan yang buruk. Nah, kurangnya kontrol akses yang dapat mengenkripsi data. Seperti nanti di teman-teman em, ada pembahasan materi ini ya nanti ya di kelompok. Nah, kemudian adanya kurang ketersediaan dan pendistribusian data. Nah, data yang lebih tua seringkali disimpan di sentral dan tidak mudah diakses oleh pengguna dari lokasi yang berbeda atau sulit untuk berbagi data dengan sistem yang lain. Nah, makanya kita butuh dengan dinamakan dengan sistem manajemen database atau DBMS, pendekan dari kepanjangan dari Database Management System. Ini merupakan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi untuk memusatkan data. Jadi mempunyai satu database yang sama isinya sehingga dapat dikelola secara efisien dan dapat menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh aplikasi. Kita lihat di sini ya, sistem database management tadi, dia mempunyai data, misalnya data human resource database. Di sini ada nama, ID dari karyawan, nama SSN itu apa ya, kemudian posisinya dan lain sebagainya macam ya. Kalau data di karyawan itu macam-macam tanggal lahir, data kompetensi yang dimiliki, kapan dia pensiun dan lain sebagainya. Nah, ini semua terkumpul dalam database manajemen. Sehingga nanti jika kita membutuhkan data itu bisa outputnya bisa berbeda sesuai dengan eh, kebutuhan pemanggilan data yang dibutuhkan ya. Kalau kita lihat dari diagram ini alurnya misalnya dilihat dari benefit view, benefit yang didapatkan misalnya. Dia hanya muncul data nama, SSN dan healthcare. SSN ini kayak ID namanya kali ya. Kemudian ada misalnya butuh data payroll. Nah, data payroll di sini akan muncul nama, SN, gross pay, dan net pay-nya. Jadi, eh, sesuai dengan kebutuhan tarikan datanya, tetapi sumber datanya tetap satu. Sehingga antara data benefit view dan payroll view ini akan valid, akan sama, konsisten. Namanya sama. Misalnya, namanya kurang huruf I di sini kalau data yang terpisah tadi. Kemudian di sini namanya ada I-nya misalnya. Nah, kalau dengan sistem sudah database management system ini, kemungkinan itu tidak terjadi lagi seperti itu. Kemudian, selanjutnya memanfaatkan database untuk meningkatkan keputusan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Nah, tentunya dengan memiliki database yang terpusat, yang lengkap, itu akan membantu dalam meningkatkan kinerja, kemudian juga tentu dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan cara memiliki data warehouse dan data mart. Nah, misalnya ada sebuah, kalau data warehouse itu kan gudang data ya. Nah, gudang data itu eh, merupakan tempat penyimpanan data yang besar ya. Kemudian juga eh, kalau eh, data mart ini adalah bagian dari data warehouse yang diringkas. Nah, contohnya misalnya suatu eh,
katakanlah di Kementerian Keuangan, dia membangun sebuah data warehouse. Dia ada data dari DJP, Dirjen Pajak, kemudian ada data keppabean dari DJ apa BC ya, bea cukai gitu. Kemudian ada data penerimaan dari DJPB. Nah, itu kan data merupakan sebuah data gudang data besar ya. Nah, dari data warehouse ini dapat dibuat mart. Mart tadi ya bagian dari warehouse tadi khusus untuk melakukan analisis kebutuhan misalnya kebutuhan pajak di sektor industri. Nah, kemudian ada yang namanya Hadoop. Hadoop ini adalah kerangka kerja atau framework di sini yang memungkinkan pendistribusian proses data yang berkapasitas besar secara paralel pada komputer ke komputer. Misalnya Tokopedia itu menggunakan Hadoop untuk menganalisis penjualan transaksi hariannya untuk merekomendasikan produk kepada pengguna berdasarkan pembeliannya seperti kayak apa preferensi dari pelanggannya. Nah, kemudian komputasi. Nah, dalam sistem komputasi dengan mengandalkan memori. Memori ini untuk penyimpanan. Jadi di dalam komputer itu kan punya RAM untuk penyimpanan sistemnya sendiri, bukan pakai hard disk eksternal yang lebih kecil, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada platform analitis. Nah, ini lebih penting ya, platform analisis ini untuk pemrosesan permintaan data analisis. Misalnya butuh eh, penjualan produk apa yang paling laku atau analisis untuk kebutuhan apakah produk ini perlu produksinya ditambah atau dikurangi. Itu tentang data. Selanjutnya kita beralih ya, udah lebih dari 10 menit ya. Saya percepat ya. Manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan kita bahas sedikit tentang manajemen pengetahuan. Itu penting bagi organisasi. Nah, kalau data tadi adalah info bisa dari data mentah menjadi sebuah informasi, kemudian diolah, kemudian bisa menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan ini merupakan eh, sesuatu yang bermanfaat bagi organisasi, gunanya bisa untuk pengambilan keputusan, bisa juga untuk dapat meningkatkan kinerja. Nah, kita lihat dari macam-macam pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa merupakan aset dari perusahaan, ya. Pengetahuan aset ini ada pengetahuan tipenya yang berbeda ya, tipe pengetahuan yang intangible, berwujud, ada aset yang berwujud, intangible, ada aset yang tak berwujud. Nah, kalau pengetahuan ini intangible ya, aset intangible bagi sebuah perusahaan. Jadi, eh, kemudian ada eh, pengetahuan ini memiliki bentuk yang berbeda. Ada yang kalau kita dengar istilah tacit dan eksplisit. Kalau eksplisit itu pengetahuan yang dapat didokumentasikan seperti manual book, SOP gitu ya. Kalau tacit itu pengetahuan yang dimiliki oleh oh, orang yang ada di dalam diri orang itu karena adanya karena eh, pengalamannya, kemudian juga ada pengetahuan misalnya terkait bakat dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga pengetahuan itu memiliki lokasi. Pengetahuan ini misalnya ada yang lokasinya dalam bentuk file di atas kertas. Nah, jadi eh, pengetahuan ini bisa juga suatu kejadian yang bersifat kognitif, bisa melibatkan model mental dan pemetaan dari pikiran individu. Nah, kemudian pengetahuan bersifat situasional. Nah, dia bersifat situasional itu kapan misalnya pengetahuan itu bisa dikeluarkan tergantung situasional kondisi. Misalnya ada problem, nah prosedur mana yang akan digunakan? Nah, itu kan sebuah pengetahuan ya. Jadi yang bersifat situasional, tergantung kondisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian ini adalah rantai manajemen pengetahuan.
Di pertamanya adalah tentu penguasaan terhadap pengetahuan itu dengan membangun gudang dokumen perusahaan, laporan presentasi, dan praktik pelaksanaan. Kemudian dilakukan penyimpanan pengetahuan bisa dalam bentuk digital, indeks, atau memberikan label pada dokumen sehingga mudah dicari. Kemudian juga penyebar luasan pengetahuan bisa melalui teknologi portal, surat, pesan instan, alat bantu sosial bisnis, dan mesin pencari ataupun dalam eh, portal-portal atau website-website. Kemudian penerapan pengetahuan. Nah, tanpa adanya penerapan pengetahuannya tidak ada artinya. Nah, tentu perlu pengetahuan itu penerapannya. Kemudian membangun modal organisasi dan modal manajemen melalui kolaborasi, komunitas praktik dan lingkungan perkantoran. Saya percepat. Ini ada sistem manajemen tipe dari sistem manajemen pengetahuan, sistem manajemen pengetahuan untuk seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengumpulkan, mengorganisir dan membuat pengetahuan. Kemudian sistem kerja pengetahuan, misalnya sistem yang mendukung keputusan medis yang digunakan oleh dokter untuk mendiagnosis penyakit dan merekomendasikan perawatan berdasarkan database kasus medis sebelumnya dan literatur penelitian. Kemudian juga bisa dengan teknik kecerdasan intelijen dengan menggabungkan kecerdasan buatan dan teknologi machine learning untuk menciptakan sistem yang dapat meniru pemikiran dan proses pembelajaran manusia. Nah, kita masuk kepada sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan. Misalnya sistem manajemen konten dari perusahaan. Di sini sistem dari manajemen konten perusahaan itu memiliki kapabilitas untuk mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan mengolah pengetahuan. Kemudian sistem jaringan. Ada infrastruktur digital yang memungkinkan pertukaran pengetahuan antar individu, kelompok, dan organisasi. Kemudian kolaborasi alat bantu sosial, sistem manajemen pengetahuan dengan menyediakan alat bantu bagi manajemen untuk pengirimannya, penelusurannya, serta penilaian dari berbagai macam tipe pembelajaran bagi karyawan. Sistem kerja dari pengetahuan itu pekerja tahu akan terhadap pengetahuan itu. Jadi dengan menjaga aliran pengetahuan, misalnya eh, memberikan pengetahuan kepada kayak semacam coaching, mentoring itu kalau transfer pengetahuan ya. Juga dia bisa sebagai konsultan internal. Kemudian juga sebagai agen perubahan. Nanti saya kasih modul lebih jelas ya untuk menjelaskannya biar teman-teman lebih paham untuk dibaca. Ya juga mungkin itu dulu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum masuk ke kelompok. Tidak ada. Kalau tidak ada langsung aja kelompok 3 silakan. Ibu mohon maaf Bu. Mm-mm. Tadi nama saya Nakata Ardi Putra belum di absen Bu. Ya udah, Kirain mau nanya. Terima kasih Bu. Oke, gimana? Langsung kelompok 3 kah? Nggak ada yang nyaut. Bingung saya. Disuruh tanya nggak ada. Disuruh kelompok 3 nggak ada yang nyaut. Jadi maunya apa ya teman-teman ini? Halo, suara saya terdengar tidak? Terdengar Ibu. Kalau kalian bertanya ke saya nyaut nggak? Tiafin, WhatsApp audio. Saya jawab telepon dulu. Ya, Dek.
Gimana? Halo, semuanya dengar suara saya tidak? Terdengar Ibu? Saya Ibu. ingin bertanya ya, teman-teman, kenapa kalau saya bicara tidak ada yang nyaut? Saya ingin tahu, ada apa? Kan saya tanya, ada pertanyaan? Nggak ada. Kita cukup? Nggak ada. Mulai kelompok tiga, nggak ada yang jawab. Besok kita offline aja ya. Kayak gini, nggak ada yang jawab mas saya. Ini gimana? Kelompok tiga ada tidak? Hadir Ibu. Lagi Kenapa tadi saya tanya tidak jawab? Kalau misalnya nih belum siap, bilang, Bu, mohon maaf, tunggu ya Bu, saya belum siap. Saya sama teman-teman kan gitu, tunggu ya saya. Oke, nanti saya gini ya. Terus saya kalau teman-teman nanya, Bu, maaf saya belum absen. Saya nyaut nggak? Nggak sih, diam saya kan. Kalian kalau dicuekin gimana rasanya? Saya yang nanya nih, Bu, saya diam aja. Bu, saya mau absen, saya diam aja. Gimana rasanya? Ya, walaupun kita medianya online, tetap dong respon. Siapa aja, satu aja orang jawab, saya nggak masalah. Nggak harus semuanya juga menjawab. Dan saya, kalau teman-teman ada nyaut, saya kan nggak ada marahin, nggak ada, oh itu salah, enggak. Yang penting nyaut, yang penting ada apa gitu. Kita tetap koordinasi, komunikasi ya. Komunikasi itu bolak-balik loh, bukan hanya satu dari saya. Misalnya tadi, seandainya tadi penjelasan ibu terlalu cepat, saya nggak paham, boleh tanya. Terus saya bertanya nggak susah kok. Siap nggak kelompok tiga? Itu kayak pertanyaan sulit banget, nggak bisa dijawab gitu loh. Kelompok tiga, tolong argumennya. Kenapa tadi nggak nyaut-nyaut? Masih nggak nyaut juga, kan? Ibu, Jadi mohon kelompok, maaf, nggak saya izin untuk untuk sebelumnya saya meminta maaf dulu sebagai perwakilan dari kelompok 3. Tadi kami kira ibu ibu masih menunggu pertanyaan karena belum ada kata dicukupkannya seperti itu. Jadi kami kami takut untuk memotong pertanyaan ibu seperti itu. jangan Jadi kami mohon maaf. takut-takut. Jangan takut-takut, konfirmasi aja. Salah aja kalau saya ngomong, it's okay. Jadi kan saya bilang juga, nggak ada yang bertanya, ya sudah. Saya bertanya kok, kelompok tiga. Gimana kelompok tiga bisa langsung mulai? Nggak ada yang nyaut. Tadi saya berusaha untuk berbicara tapi mic saya tadi tidak bisa ditekan Ibu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf untuk perwakilan dari kelompok 3. Oke, next ya. Siapapun Iya, boleh nyaut, boleh jawab. Jadi nggak terlalu kaku di grup ini. Jangan takut ngomong sama saya, takut ini, takut ini. No, ngomong aja. Ya, baik paham Ibu. nggak semua? Yang lain? Paham Ibu. paham Ibu. Paham Ibu. Oke, silakan. Kelompok tiga. Oke, mohon maaf Ibu. Saya izin share screen Ibu. Mohon maaf teman-teman dan kelompok 3 apakah terlihat share Sudah screen-nya? terlihat, Nay. Oke, baik. Baik, saya izin mulai ya, Bu. Sebelumnya saya izin meminta maaf atas hal yang terjadi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinesha Novakan selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Kali ini kami akan membahas mengenai studi kasus yang telah kami lakukan pada keamanan sistem informasi PT Bank Syariah Indonesia tahun 2023. Boleh next slide? Baik, berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Kafka, ada saya sendiri, ada Lauzah, dan ada Zuhri. Boleh di next. Selanjutnya adalah materi yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, sebelum kita masuk ke inti dari masalah ini, izinkan saya memperjelaskan tentang latar belakang dari kasus yang kami ambil.
Kasus yang kami ambil itu adalah keamanan sistem informasi dari PT Bank Syariah Indonesia atau Bank BS, atau BSI, yang dimana keamanan informasi ini menjadi aspek yang sangat penting di era digital, terutama dengan meningkatnya penggunaan sistem informasi dalam berbagai sektor. Informasi yang dikelola harus dijaga kerahasiaannya, integritas, serta ketersediaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, perkembangan teknologi juga diiringi dengan meningkatnya ancaman keamanan siber dan juga perentasan dan pencurian data. Nah, di sini kami mengambil kasus serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI, yang dimana serangan itu menunjukkan bahwa lemahnya pengamanan sistem yang dapat disebabkan oleh gangguan operasional serta risiko kebocoran data. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan keamanan informasi melalui penerapan sistem perlindungan efektif, pengelolaan risiko yang baik, serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menjaga keamanan data. Next. Nah, di sini kita masuk ke deskripsi kasus, di mana kami mengambil kasus yang tadi saya bilang gangguan keamanan pada Bank BSI. Nah, gangguan ini tuh dimulai pada Mei tahun 2023, di mana salah satu gangguan ini tuh merupakan salah satu insiden siber terbesar di sektor perbankan Indonesia. Gangguan ini disebabkan oleh serangan ransomware yang dilakukan oleh sekelompok peretas atau Lockbit ya, sehingga mengakibatkan lumpuhnya sejumlah layanan perbankan. Nah, kasus ini diakibatkan oleh serangan ransomware Lockbit tipe atau versi 3.0, yang dimana ini tipe Lockbit yang versi terbaru dan bisa dibilang paling berbahaya. Dan serangan ini juga menyebabkan terganggunya berbagai layanan perbankan seperti ATM dan mobile banking. Selama beberapa hari itu, perentas juga berhasil mengakses dan mencuri data dalam jumlah besar yang kemudian digunakan sebagai alat pemerasan dengan ancaman penyebaran data. Nah, dari insiden ini itu menunjukkan adanya kelemahan dalam keamanan sistem informasi yang berdampak tidak hanya pada operasional, tapi juga berdampak pada keamanan data nasabah serta kepercayaan publik pada institusi perbankan tersebut. Boleh di next? Nah, di sini ada konteks organisasi di mana Bank Syariah itu sendiri merupakan lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia yang lahir dari sebuah kebijakan strategis pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuatan perbankan syariah nasional. Di mana PT Bank Syariah Indonesia ini itu hasil merger ya, atau hasil gabungan dari 3 bank syariah BUMN yang yaitu ada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan juga PT Bank BRI Syariah Tbk. Nah, peresmian hasil merger tersebut menjadikan Bank Syariah menjadi bank terbesar di Indonesia dengan tujuan memperkuat industri halal dan ekonomi nasional. Lalu pada kasus ini ada beberapa pihak yang terlibat, di mana yang pertama itu ada kelompok ransomware Lockbit 3.0, mereka merupakan sebagai pelaku, lalu ada Bank Syariah Indonesia sendiri sebagai korban, ada OJK di sisi regulator, ada BSN atau Badan Siber Negara, lalu ada Kominfo, Bareskrim Polri untuk mengusut pelaku, serta Kementerian BUMN sebagai pihak pertama yang secara terbuka mengonfirmasi serangan siber ini kepada publik. Boleh di next? Nah, di sini ada kronologi insidennya, di mana insiden ini tuh bermulai sejak tanggal 8 Mei 2023, di mana banyak nasabah yang komplain akan layanan BSI yang tidak bisa digunakan. Layanan BSI di sini sudah lumpuh total pada tanggal 8 Mei 2023. Nah, peristiwa ini langsung trending di media sosial dan memicu keresahan massal. BSI menyebutkan sebagai perawatan sistem dalam unggahan resminya. Lalu pada 11 Mei 2023, BSI memberikan respon awal, yang dimana Direktur Utama BSI, Bapak Heri Gunardi, menyatakan pada konferensi persnya bahwa ditemukan indikasi serangan siber dan BSI melakukan temporary switch off untuk memastikan sistem aman. Dan juga ia mengumumkan layanan ATM, cabang, dan BSI Mobile sudah bisa kembali digunakan normal seperti sebelumnya. Nah, lalu yang menjadi inti dari utama ini adalah mulai di tanggal 13 Mei 2023, di mana pelaku mengklaim bahwa serangan itu mereka yang buat, di mana salah satu akun di media sosial Twitter melaporkan bahwa pelaku utama perentasan pada BSI adalah Lockbit 3.0, di mana Lockbit 3.0 ini mengklaim mencuri 9 database berisi data 15 juta nasabah, info 24.437 karyawan,
dokumen keuangan, NDA, dan password layanan internal eksternal BSI yang totalnya sekitar 1,5 terabyte. Lockbit menyebut BSI berbohong kepada publik karena sebelumnya kan BSI bilang kalau layanan ATM, cabang dan sebagainya itu sudah bisa kembali digunakan, akan tetapi Lockbit menyatakan bahwa itu bohong karena saat itu Lockbit membuat negosiasi untuk meminta 8 juta dolar atau sekitar 131 miliar rupiah kepada BSI agar seluruh data tidak disebarkan. Lalu pada tanggal 16 Mei 2024, Lockbit menyebarkan 1,5 terabyte data BSI ke dark web karena negosiasi dengan pihak BSI gagal. Lalu OJK, BSSN, Kominfo, dan Baris Krim Polri turun tangan untuk investigasi pada pengkajian sanksi. BSI juga memastikan dana nasabah tetap aman. Lalu akhirnya pada Juni 2023, BSI mengalokasikan anggaran besar untuk digitalisasi dan keamanan data. Langkah konkret mencakup ada audit keamanan menyeluruh, kerjasama teknis dengan BSSN, penguatan firewall, serta pembentukan divisi khusus di bawah CISO, dan edukasi digital keamanan untuk nasabah. Maka dari itu, sekian kronologi dari kasus ini. Untuk selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah dampak dari serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah lumpuhnya layanan perbankan BSI kayak M-Banking, ATM, dan layanan cabang. Jadi ransomware Lockbit ini itu menyerang seluruh sistem perbankan BSI, jadi menyebabkan lumpuhnya segala aktivitas sehari-hari nasabah dan karyawan. Ransomware ini tuh mengunci total sistem perbankan kayak transfer uang, pengecekan saldo, dan pembayaran sehingga menghambat aktivitas keuangan nasabah dan operasional bank. Eh, Selanjutnya adalah bocornya 1,5 terabyte data privasi nasabah dan karyawan BSI. Jadi awalnya setelah BSI mengaku sedang terjadi gangguan teknis pada sistem perbankan dan operasional internal mereka, kelompok peretas Lockbit ini itu muncul melalui situs dark web mereka dan mengatakan bahwa mereka itu sudah meretas sistem dari Bank Syariah Indonesia ini sendiri. Mereka juga ngeklaim bahwa mereka itu mengambil kurang lebih 15 juta data milik nasabah dan karyawan BSI atau setara dengan 1,5 terabyte yang dimana data-datanya itu mencakup data pribadi kayak nomor rekening, nomor kartu, informasi pribadi, kayak alamat rumah, nama, sampai data transaksi milik nasabah. Nah, mereka muncul lagi di situs mereka itu mengatakan bahwa mereka meminta uang tebusan sebesar 20 USD 20 juta atau sekitar 296 miliar saat itu dengan dalih kalau mereka akan menjaga data yang telah dicuri agar tidak diperjualbelikan dan dibocorkan em, kepada penjahat siber lainnya. Em, tapi pihak Bank Syariah Indonesia ini dengan tegas memutuskan kalau mereka tidak mau membayar uang tebusan tersebut dan bilang kalau mereka udah menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib. Nah, karena nggak kunjungnya mendapat uang tebusan, pihak peretas Lockbit ini itu semakin gencar mengancam masyarakat. Jadi dampaknya masyarakat menjadi makin panik gitu atau situasi makin buruk. Yang ketiga adalah menurunnya reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Nah, jadi setelah terungkap nih bahwa benar sistem BSI telah diretas dan bocornya sistem pribadi nasabah dan karyawan, reputasi Bank Syariah Indonesia ini itu makin memburuk. Jadi yang awalnya hanya gangguan teknis sampai penanganan yang lambat itu menimbulkan kekecewaan masyarakat khususnya nasabah mereka. Jadi tersebar informasi bahwa kelompok peretas Lockbit ini tuh udah membocorkan data pribadi nasabah dan karyawan dengan memperjualbelikannya di situs-situs dark web hingga organisasi lain atau dapat dibilang ke penjahat siber lainnya. Nah, jadi dari kebocoran ini itu masyarakat itu takut kalau misalnya malah memunculkan efek domino lainnya kayak phishing, scam, atau penyalahgunaan identitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada evaluasi respons insiden. Insiden ransomware yang terjadi ini pada Bank Syariah Indonesia menyebabkan gangguan pada layanan perbankan, terutama ATM dan mobile banking, sehingga aktivitas nasabah ikut terdampak. Sebagai respons, pihak BSI melakukan pembatasan akses sistem untuk mencegah penyebaran gangguan yang lebih luas, serta melakukan pemulihan layanan secara bertahap agar sistem dapat kembali normal. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti transparansi informasi yang rendah pada fase awal insiden, keterlambatan dalam proses deteksi dan respons terhadap serangan, serta durasi pemulihan yang cukup lama. Keterlambatan deteksi ini cukup krusial karena semakin lama serangan tidak teridentifikasi, maka semakin besar juga potensi kerusakan sistem dan kebocoran data yang terjadi. Selain itu, kurangnya transparansi informasi di awal juga dapat berdampak pada penurunan kepercayaan nasabah karena ketidakjelasan situasi yang terjadi. Nah, meskipun demikian, upaya perbaikan pasca insiden menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya keamanan sistem informasi. Secara keseluruhan, respons dapat dinilai cukup baik, namun memerlukan penguatan pada aspek preventif dan responsif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada strategi mitigasi dan pemulihan insiden cyber pada Bank Syariah Indonesia. Strategi penanganan insiden cyber pada Bank Syariah Indonesia mencakup dua pendekatan utama, yaitu mitigasi dan pemulihan. Mitigasi itu difokusin pada upaya pencegahan melalui penguatan risk management, peningkatan kontrol akses, penerapan enkripsi data. Nah, enkripsi data ini sangat penting. Kenapa? Karena mencakup database nasabah, terus mencakup data keuangan, dan mencakup data internal bank itu tersendiri. Serta pengembangan sistem deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan. Kelemahan pada aspek-aspek tersebut dalam kasus ini menunjukkan bahwa organisasi belum memiliki sistem perlindungan yang optimal, sehingga memungkinkan terjadinya infiltrasi, atau simpelnya infiltrasi itu seperti cara hacker masuk ke sistem, dan penyebaran ransomware secara luas. Sementara itu, aspek pemulihan mengacu pada NIST Cyber Security Framework, khususnya fungsi recover atau disingkat RC, yang menekankan pentingnya perencanaan pemulihan atau recovery planning, evaluasi pasca insiden, improvements, serta komunikasi yang efektif dengan stakeholder atau communication. Keterlambatan pemulihan layanan mengindikasikan bahwa ketiga aspek tersebut belum diimplementasikan secara maksimal, sehingga diperlukan strategi pemulihan yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk memastikan keberlangsungan operasional di masa yang mendatang. Next. Nah, di sini ada table framework mapping pemulihan NIST Cyber Security Recovery RC. Pemetaan ini dilakukan untuk menganalisis kesenjangan atau gap antara kondisi aktual pemulihan pasca insiden ransomware pada Bank Syariah Indonesia tahun 2023 dengan praktik terbaik berdasarkan NIST Cyber Security Framework, khususnya pada fungsi recover. Yang pertama ada di kategori, yang pertama itu ada recovery planning atau disingkat RCRP. Nah, subkategorinya itu apa? Ada recovery planning execution, yang kondisi pertamanya itu pemulihan sistem memerlukan waktu beberapa hari dan itu nggak singkat gitu. Yang kedua ada layanan perbankan, mencakup ATM, mobile banking, internet banking, itu tidak dapat diakses sementara. Terus ada kesenjangannya, yang pertama tidak ada rencana pemulihan yang cepat dan teruji. Yang kedua ada proses pemulihan berjalan lambat dan tidak terstruktur. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya menyusun dan menguji Disaster Recovery Plan atau DRP secara berkala. Yang kedua, melakukan simulasi pemulihan recovery simulation minimal 2 tahun sekali. Yang kedua, ada recovery planning. Subkategorinya disaster recovery capability. Yang pertama, kondisinya itu ada layanan lumpuh total saat insiden terjadi.
Kondisi kedua apa? Sistem backup tidak dapat langsung digunakan. Dan kesenjangannya yang pertama ada minimnya sistem redundansi. Yang kedua ada backup tidak tersedia secara real time dan tidak siap pakai. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah implementasi sistem backup otomatis dan real time. Yang kedua, membangun sistem redundansi dan failover untuk layanan kritis. Yang ketiga, ada improvements, yaitu subkategorinya post incident improvement. Kondisi yang pertama itu perbaikan dilakukan setelah insiden terjadi. Yang kedua, tidak ada evaluasi menyeluruh secara sebelum insiden. Gap yang pertama itu tidak ada evaluasi preventif dan audit keamanan rutin. Dan gap yang kedua, ada pembelajaran dan insiden tidak terdokumentasi dengan baik. Rekomendasinya apa? Yang pertama adalah melakukan audit keamanan dan evaluasi resiko secara berkala. Yang kedua ada mendokumentasikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Yang ketiga ada improvement juga, tapi subnya ini berbeda, yaitu continuous improvement. Kondisi pertamanya peningkatan sistem dilakukan secara reaktif setelah insiden. Yang kedua, tidak ada strategi peningkatan keamanan berkelanjutan. Gap yang pertama, tidak adanya roadmap peningkatan keamanan. Dan yang kedua, fokus hanya pada perbaikan jangka pendek, bukan jangka panjang. Rekomendasinya apa? Yang pertama, menerapkan continuous security improvement secara berkelanjutan. Yang kedua, membuat roadmap peningkatan keamanan jangka panjang. Yang kelima, ada public communication. Kondisi awal yang pertama adalah komunikasi awal ke publik itu kurang transparan. Masih ada yang ditutup-tutupin. Seperti rekan saya bilang tadi di slide awal gitu ya. Terus yang kedua ada informasi belum disampaikan secara jelas dan tepat waktu. Gapnya apa? Yang pertama tidak ada strategi komunikasi krisis yang terstruktur. Yang kedua menimbulkan kepanikan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Bank BSI sendiri. Rekomendasinya apa? Yang pertama menyusun kebijakan komunikasi insiden yang transparan dan cepat. Yang kedua memberikan informasi berkala kepada publik mengenai perkembangan tersebut. Yang keenam dari communication stakeholder coordination. Yang pertama koordinasi dengan regulator dan pihak terkait dilakukan secara insiden membesar. Yang kedua ada kolaborasi awal yang belum optimal. Terus GP apa? GP yang pertama itu kurangnya koordinasi awal dengan regulator dan stakeholder BSSN, OJK dan lain-lain. Yang kedua responnya tidak terkoordinasi. Nah, rekomendasinya apa teman-teman? Yang pertama itu meningkatkan koordinasi dengan BSSN, OJK dan stakeholder terkait sejak awal gitu kan. Yang kedua itu membentuk tim respons terpadu atau insiden respon tim lintas pihak gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Berdasarkan pembahasan yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa insiden yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia disebabkan oleh serangan ransomware yang berdampak cukup besar terhadap sistem perbankan. Dari hasil analisis ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan pada sistem keamanan, terutama dalam hal deteksi dini dan pengelolaan risiko, sehingga serangan dapat terjadi dan berkembang. Dampak yang ditimbulkan juga cukup luas, mulai dari terganggunya layanan perbankan, potensi kebocoran data nasabah, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Meskipun pihak BSI telah melakukan upaya pemulihan, respons yang diberikan masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal kecepatan penanganan dan transparansi informasi kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pada sistem keamanan, kesiapan dalam menghadapi insiden, serta pengelolaan risiko yang lebih baik, agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang. Next.
Dan yang terakhir ada saran. Ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan keamanan sistem informasi ke depannya. Yang pertama, perlu dilakukan penguatan sistem keamanan, misalnya dengan menggunakan enkripsi data yang lebih baik dan penerapan multi-factor authentication untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang kedua, peningkatan sistem monitoring secara real-time agar potensi ancaman bisa dideteksi lebih cepat sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar. Yang ketiga, organisasi perlu meningkatkan kesiapan dalam menghadapi insiden, salah satunya melalui pengembangan Disaster Recovery Plan dan Business Continuity Plan, sehingga proses pemulihan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Yang keempat, transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik juga perlu ditingkatkan agar kepercayaan nasabah terhadap nasabah tetap terjaga saat terjadi gangguan layanan. Dan yang terakhir, kesadaran karyawan terhadap keamanan informasi perlu terus ditingkatkan karena banyak juga insiden terjadi akibat kelalaian manusia. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan risiko terjadinya insiden serupa dapat diminimalkan di masa mendatang. Eh, Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kelompok 3. Sebentar, teman-teman. eh, Lanjut dulu ke presentasi kelompok 4. Nah, bagi yang ingin bertanya nanti disimpan dulu pertanyaan, dicatat. Nanti di pas sesi tanya jawab diskusi, disampaikan mau bertanya ke kelompok 3 atau ke kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap? Sudah, Bu. Silakan. Baik, sebentar ya kelompok 4. Nah, baik, sebelumnya izinkan saya memberikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman pemasaran digital kelas C yang saya cintai. Perkenalkan, saya Saskia selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi dari kelompok 4 pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai kebocoran data BPJS Kesehatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita terkait pentingnya keamanan sistem informasi di era digital. Boleh di next? Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu ada Adam Yudhistira Putra, ada Mutia Ramadhani, dan saya sendiri, Saskia dan Mayanti. Next. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi presentasi, yang dimana latar belakang ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga menimbulkan risiko keamanan informasi seperti kebocoran data. Salah satu kasus besar terjadi pada tahun 2021, yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan yang melibatkan jutaan data pribadi masyarakat. Insiden ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan informasi serta pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Boleh di next? Baik, lalu ada 5 tujuan penelitian dalam studi kasus kami, yaitu menganalisis kronologi yang terjadi dan menemukan penyebab kebocoran data BPJS Kesehatan, mengidentifikasi ancaman dan kerentanan sistem informasi yang dimanfaatkan, mengevaluasi dampak insiden terhadap lembaga organisasi dan masyarakat, mengkaji efektivitas respon insiden yang diterapkan, merancang strategi mitigasi dan rekomendasi keamanan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain.
Baik, yang pertama ada kronologi kasus dari kebocoran data BPJS. Kasus kebocoran data BPJS yang terjadi pada tahun 2021 pada bulan Mei ini menjadi salah satu kasus besar dalam isu keamanan data di Indonesia. Awal mulanya kasus ini muncul dari sebuah akun bernama Kots di forum Reddit Forums yang mengunggah sampel data secara gratis untuk diuji. Dalam unggahannya, ia mengklaim menjual sekitar 279 juta data penduduk Indonesia. Bahkan disebutkan juga bahwa sebagian data berasal dari orang yang sudah meninggal dan sekitar 20 juta data dilengkapi dengan foto. Data yang bocor ini termasuk data yang sangat sensitif seperti nama lengkap, NIK, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, hingga data yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Menurut pakar forensik digital Ruby Alamsyah, terdapat indikasi kuat bahwa data tersebut berasal dari BPJS. Hal ini dilihat dari adanya elemen seperti nama penanggung dan nomor kartu yang mirip dengan format data BPJS, termasuk nomor kartu 13 digit dengan 3 awalan angka 0. Tim yang dipimpin Ruby juga melakukan pengecekan acak dengan data yang tersedia di internet, dan hasilnya menunjukkan kecocokan yang cukup tinggi. Temuan ini kemudian diperkuat oleh Kementerian Kominfo yang menyatakan bahwa data tersebut diduga identik dengan data BPJS Kesehatan. Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN langsung mengambil langkah penanganan termasuk pemblokiran forum Reddit Forums, namun dari pihak BPJ sendiri belum secara tegas mengakui adanya kebocoran, hanya menyatakan adanya kemiripan data. Sementara itu, pemerintah menyebutkan bahwa kasus ini masih dalam tahap investigasi dan layanan BPJS tetap berjalan normal. Boleh dilanjut? Selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama, tentunya BPJS Kesehatan sebagai pengelola data sekaligus pihak utama yang terdampak karena data yang diduga bocor ini berasal dari sistem mereka. Kedua, pemerintah melalui Kominfo yang bertugas dalam mengawasi ruang digital dan membatasi penyebaran data ilegal. Lalu yang ketiga, BSSN bertugas melakukan investigasi teknis terhadap dugaan kebocoran. Lalu yang keempat, ada pihak eksternal yaitu forum Reddit Forums dan akun Kots sebagai pelaku yang mengklaim memiliki dan menjual data tersebut. Dan yang terakhir, masyarakat yaitu sebagai pemilik data dan juga menjadi pihak yang paling dirugikan karena data pribadi mereka berpotensi disalahgunakan, misalnya untuk penipuan atau kejahatan ilegal lainnya. Boleh dilanjut? Lalu dalam konteks organisasi. Jika dilihat dari konteks organisasi, BPJS Kesehatan merupakan lembaga publik yang memiliki sistem informasi yang kompleks dan terintegrasi karena harus mengelola data identitas, layanan kesehatan, dan administrasi jutaan peserta. Kasus ini juga menunjukkan bahwa dalam pengelolaan data skala besar, tantangan keamanan informasi juga semakin tinggi. Sistem seharusnya mampu menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, namun pada kasus ini masih ditemukan celah baik dari sisi teknis, pengelolaan sistem maupun tata kelola keamanan. Selain itu, kejadian ini juga terjadi di tengah meningkatnya transformasi digital di sektor publik. Namun peningkatan digitalisasi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan cyber, kesiapan keamanan cyber. Beberapa faktor yang memperbesar resiko antara lain rendahnya kesadaran keamanan cyber, keterbatasan infrastruktur IT, serta regulasi perlindungan data pribadi yang saat itu belum optimal. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu analisis ancaman dan kerentanan. Yang pertama itu ada analisis ancaman atau threat analysis. Nah, ancaman dalam kasus ini berasal dari berbagai sumber seperti serangan perantas yang mengeksploitasi celah sistem,
kemungkinan penyalahgunaan akses oleh pihak internal, serta penggunaan malware atau teknik eksploitasi. Selain itu, kurangnya enkripsi data juga meningkatkan resiko karena data itu menjadi lebih mudah diakses dan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada analisis kerentanan atau vulnerabilitas analitis. Nah, kerentanan utama terletak pada lemahnya sistem keamanan, manajemen akses yang tidak ketat, serta kurangnya pembaruan sistem secara berkala. Ditambah lagi rendahnya kesadaran keamanan siber pada sumber daya manusia menyebabkan meningkatnya risiko kesalahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Boleh di next. Oke, sekarang ada analisis vektor serangan atau attack vector. Attack vector pada kasus kebocoran data BPJS merupakan cara yang digunakan penyerang untuk memanfaatkan kerentanan sistem guna memperoleh hasil ilegal ke data. Beberapa metode yang kemungkinan digunakan antara lain adalah link phishing untuk mencuri kredensial pegawai, SQL injection untuk menembus database, serta root force atau credential stuffing untuk mengambil alih akun. Selain itu, celah pada sistem yang tidak diperbarui, konfigurasi server yang lemah, dan keamanan API yang kurang baik juga dapat dimanfaatkan untuk mengambil data dalam jumlah besar. Nah, kombinasi dari berbagai attack vector ini memungkinkan terjadinya kebocoran data secara masif seperti yang terjadi pada BPJS. Boleh di next. Nah, dampaknya itu ada 4 dampak. Yang pertama dari finansial, jadi kerugian akibat penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggung jawab, biaya besar untuk pemulihan sistem dan peningkatan keamanan. Yang kedua ada operasional, gangguan dan evolusi sistem layanan BPJS, perlunya audit serta perbaikan infrastruktur IT secara menyeluruh. Yang ketiga ada reputasi, menurutnya kepercayaan masyarakat terhadap BPJS, citra intuisi sebagai penyedia layanan publik menjadi tercoreng. Dan yang keempat adalah hukum, yaitu risiko tuntutan hukum terkait pelindungan data pribadi, terus tekanan untuk mematuhi regulasi dan kebijakan keamanan data. Boleh di next. Oke, di sini ada penilaian tindakan organisasi. Yang pertama ada respon awal atau defensif, tidak langsung mengakui kebocoran, dinilai hati-hati tapi kurang transparan. Terus selanjutnya ada koordinasi pemerintah, Kominfo dan BSSN bekerjasama dengan baik dalam penanganan. Terus yang ketiga ada tindakan reaktif, yaitu pemblokir forum cepat tapi lebih fokus pada penanganan dampak bukan pencegahan. Boleh di next. Mohon maaf kalau ada suara pengajian, soalnya saya dekat sama masjid. Oke, selanjutnya ada komunikasi publik, yaitu yang kurang konsisten menimbulkan kebingungan. Terus selanjutnya ada mitigasi dan perbaikan. Belum terlihat jelas di awal, misalnya audit atau peningkatan sistem. Dan dampak jangka panjang meningkatkan kesadaran dan mendorong penguatan regulasi perlindungan data. Boleh di next. Oke, di sini ada strategi mitigasi. Yang pertama ada rekomendasi teknis. Secara teknis, organisasi perlu menerapkan enkripsi data, audit keamanan rutin, serta penggunaan multifaktor authentication. Mohon maaf, ini materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kembali lagi pada saya Saskia. Di sini saya akan menjelaskan strategi mitigasi pada rekomendasi teknis untuk mengurangi risiko kebocoran data serupa di masa depan. BPJS Kesehatan disarankan melakukan berbagai langkah teknis yang kuat. Yang pertama, audit dan evaluasi sistem keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan yang ada. Lalu yang kedua, menggunakan autentikasi multifaktor (MFA) dan sistem manajemen akses berbasis peran. Cara ini terbukti efektif membatasi siapa saja yang boleh mengakses data pasien. Selain itu, data juga perlu diamankan dengan enskripsi saat disimpan ataupun saat dikirim. Teknologi enskripsi seperti Advanced Encryption Standard AES sudah banyak digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Selanjutnya pada rekomendasi manajerial,
Pendekatan manajerial berfokus pada peningkatan kapasitas manusia dan kebijakan organisasi. Beberapa rekomendasi yang disarankan antara lain ada menyediakan informasi dan pelatihan mengenai keamanan siber dan etika digital untuk masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya keamanan siber dan bagaimana cara mengatasi ancaman siber dan pengembangan kode etik dengan menyusun dan mengembangkan kode etik untuk masyarakat, perusahaan, dan institusi terkait keamanan siber. Lalu ada sosialisasi dan pelatihan keamanan siber bagi seluruh staf BPJS Kesehatan guna meningkatkan kesadaran terhadap ancaman siber. Selain itu, BPJS Kesehatan harus melakukan evaluasi berkala terhadap protokol dan proses keamanan mereka bersama dengan audit rutin untuk menjamin keamanan sistem yang berkelanjutan. Boleh di next. Baik, di sini ada framework mapping yang kami analisis. Di sini kami menggunakan pendekatan NIST, yaitu atau National Institute of Standard and Technology. Adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam merumuskan standar, pedoman, serta ketentuan minimal guna memastikan perlindungan informasi yang memadai bagi seluruh aset dan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang forensik digital. Dari framework mapping ini dapat disimpulkan bahwa kelemahan tidak hanya terjadi pada satu tahap, tetapi hampir di seluruh aspek, mulai dari identifikasi risiko, pelindungan data, deteksi insiden, hingga respon dan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan informasi belum terintegrasi secara menyeluruh. Boleh di next. Baik, di sini ada rencana pemulihan. Yang pertama ada Disaster Recover Plan atau DRP. DRP ini bertujuan untuk meminimalkan downtime setelah insiden kebocoran data dengan melakukan identifikasi cepat sumber masalah, isolasi sistem terdampak, serta pemulihan data dari backup yang aman. Proses ini didukung oleh tim khusus pemblokir pada pemulihan data penting. Selain itu, dilakukan simulasi rutin untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat sesuai target waktu. Lalu ada Business Continue Plan atau BCP, bertujuan menjaga operasional layanan tetap berjalan selama dan setelah insiden dengan memanfaatkan sistem cadangan dan strategi darurat. Fokus utamanya adalah menjaga layanan penting tetap aktif, disertai komunikasi yang jelas kepada publik untuk menghindari kepanikan. Evaluasi dan pelatihan rutin juga dilakukan agar organisasi siap menghadapi kejadian serupa di masa depan. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh kelompok saya lainnya. Terima kasih. Baik, jadi di sini kesimpulannya, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 yang melibatkan 279 juta data penduduk merupakan peringatan keras mengenai kerentanan tata kelola informasi pada institusi publik. Insiden yang diinisiasi oleh aktor eksternal ini mengungkap adanya celah pada attack vectors organisasi serta belum optimalnya enkripsi data pada data sensitif yang berdampak pada rusaknya reputasi instansi dan resiko penyalahgunaan identitas digital masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun respon reaktif telah dilakukan, organisasi masih memerlukan penguatan mitigasi teknis seperti MFA, multifactor authentication, dan enkripsi, serta strategi manajerial melalui kebijakan akses yang lebih ketat. Secara keseluruhan, studi kasus ini menyimpulkan bahwa transformasi digital sektor publik harus berjalan selaras dengan ketahanan cyber dan regulasi perlindungan data yang kuat. Implementasi Disaster Recovery Plan dan Business Continuity Plan yang komprehensif mutlak diperlukan untuk menjamin integritas data warga negara serta menjaga keberlangsungan layanan. Kegagalan dalam melindungi informasi tersebut tidak hanya merugikan secara operasional, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola data jaminan kesehatan nasional secara aman.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bersama kelompok 3. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, untuk Luki Ramania Nalendra, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini aku langsung bertanya ke kelompok 4, gak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Lendra. Oke, eh, kan di sini di vulnerability analysis kalian itu nunjukin kalau masalah itu masih ada di level yang fundamental banget alias masih ada di dasar banget kan. Kayak akses, update, and awareness. Dan juga di konsep organisasi itu kalian juga nyebutin kalau eh, mereka tuh kurang kesiapan. Nah, jadi pertanyaan aku adalah, menurut kalian nih, ini tuh sebenarnya murni karena masalah teknis dan human error atau ada masalah yang lebih dalam di budaya berorganisasi yang ada di BPJS itu sendiri dan di governance sampai akhirnya BPJS sendiri tuh kayak nggak punya visibilitas penuh alias mereka tuh kayak buta terhadap risiko yang ada di sistemnya dan juga kayak menyepelekan keamanan alias kayak nggak jadiin keamanan tuh prioritas utama gitu. Terima kasih. Wah, terima kasih nih atas pertanyaannya, Lendra. Tapi sebelumnya izin ditampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya dipersilakan untuk Adinda Nadia untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Saskia. Aku boleh nanya ke kelompok 3 nggak ya? Boleh, boleh. Oh, oke. Makasih Saskia. Aku mau nanya buat kelompok 3, gimana cara PT Bank Syariah masih bisa menggait kepercayaan para nasabah dan juga orang-orang publik setelah insiden tersebut. Apalagi nasabah-nasabah yang kemungkinan dia itu juga udah kebobolan juga datanya. Terus juga gimana cara mengatasi keterlambatan pemulihannya juga dan aku tadi ngeliat juga di PPT-nya tuh dikasih tahu juga kalau misalnya ada di bagian keterlambatan pemulihannya juga. Gimana ya guys? Terima kasih. Iya, sama-sama, Dinda. Em, Teman-teman, mungkin untuk eh, mengefisiensi waktu, kita masing-masing kelompok sepakat untuk em, memperbolehkan tiga penanya ya, teman-teman. Boleh untuk Zaki dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Izin bertanya untuk kelompok 4. Menurut kalian, kebocoran data BPJS lebih disebabkan oleh faktor teknologi, manusia, atau kebijakan? Terima kasih. Sama-sama, Zaki. Oke. Eh, Berarti untuk kelompok 4 dipersilakan untuk satu penanya lagi ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi untuk kelompok 4? Mungkin Nadine ingin bertanya. Ya, saya mau bertanya. Ini untuk kelompok 4 ya. Jadi menurut kalian gimana caranya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat soal kasus kebocoran data ini? Nah, apakah ada cara tertentu agar masyarakat tuh tetap mau untuk menggunakan BPJS? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Nadine. Kami kelompok 4 izin berdiskusi dulu. Selanjutnya akan di- dipandu oleh kelompok 3. Terima kasih.
Baik, kalau Baik, gitu saya izin. boleh dilanjutkan, Kines. Oh, oke, maaf ya. Jadi saya izin ambil alih dari kelompok 4. Mungkin Naila boleh bertanya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat kelompok 3. Jadi kan tadi kalian ngebahas tentang Bank Syariah ya. Jadi Bank Syariah Indonesia kan telah menerapkan berbagai mekanisme mitigasi keamanan. Contohnya kayak yang kayak kalian tadi taruh di PPT ada kayak enkripsi data, kontrol akses, dan sistem deteksi dini. Nah, mengapa dalam prakteknya itu sistem tersebut masih dapat ditembus oleh serangan ransomware? Apakah hal ini tuh lebih disebabkan oleh lemahnya implementasi teknis atau atau kurang optimalnya pengawasan keamanan secara real time dalam operasional sistem ya menurut kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Naila. Boleh dilanjut mungkin oleh Lydia. Oke, aku mau nanya, menurut kalian penerapan strategi mitigasi dan NEST Cyber Security Framework yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia sudah cukup efektif untuk menangani dan mencegah kebocoran data? Masih. Baik, terima kasih. Boleh selanjutnya Rasya. Oke, terima kasih kesempatannya kelompok 3. Jadi di sini saya mau nanya tentang slide tadi itu disebutkan bahwa BSI itu memiliki kelemahan pada sistem deteksi dini. Nah, menurut kalian itu, apakah investasi besar-besaran pada teknologi keamanan aja itu udah cukup? Atau sebenarnya ada faktor human error atau kelalaian dari manusianya sendiri yang lebih dominan dalam maksudnya ransomware Lockbit 3.0 ini? Apakah pertanyaan saya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih ya. Jadi kami Baik. kelompok 3 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Naila. Jadi kan sebetulnya Naila itu nanya apa sih gitu kan kekurangannya udah ada inskripsi data, terus kontrol akses dan sistem deteksi dini segala macam. Dan menurut saya tuh walaupun udah ada inskripsi, kontrol akses sama sistem deteksi dini, tetap aja sistem bank itu nggak bisa kayak nggak mungkin lah, pasti ada aja gitu, pasti ada dan ada kemungkinan kena ransomware itu. Biasanya tuh bukan karena teknologinya jelek, tapi lebih ke cara implementasi dan pengawasannya yang kurang. Kenapa? Karena kadang sistemnya udah canggih tapi nggak di update rutin, terus juga nanti ada celah kecil yang kelewat atau respon timnya kurang cepat dengan tanda-tanda serangan yang akan datang gitu kan. Selain itu juga monitoring real time juga penting banget. Kenapa? Karena pengawasannya tuh udah tahu kurang efektif, serangan bisa lolos tanpa ketahuan sampai akhirnya terlambat ditangani gitu kan. Jadi menurut saya sih ini kombinasi yang harus seimbang antara implementasi yang belum maksimal dan pengawasan yang kurang ketat itu uh, bukan cuman salah satu itu aja gitu. Apakah sudah terjawab, Naila? Baik, sudah terjawab. Terima kasih untuk kelompok 3 jawabannya. Oke, sama-sama. Aku izin jawab pertanyaan dari Rasya ya. Tadi pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, apakah investasi besar-besaran pada teknologi keamanan aja udah cukup? Atau sebenarnya ada faktor human error yang lebih dominan dalam masuknya ransomware Lockbit 3.0 ini? Oke, aku izin menjawab. Menurut kelompok kami, investasi besar pada teknologi keamanan aja sebenarnya belum cukup untuk mencegah serangan ransomware seperti Lockbit 3.0.
Soalnya, dalam banyak kasus justru human error atau kesalahan manusia yang jadi pintu masuk utama. Misalnya karyawan yang kurang waspada bisa aja mengklik email phishing, mengunduh file berbahaya, atau menggunakan password yang lemah atau sama di banyak akun. Nah, hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya bisa jadi celah awal bagi pelaku untuk masuk ke sistem. Dari satu kesalahan kecil, mereka bisa mulai mengakses jaringan, menyebarkan malware, sampai akhirnya mengunci data dengan ransomware seperti Lockbit 3.0. Ini menunjukkan bahwa titik lemah sering bukan di teknologinya, tapi di cara sistem itu digunakan. Selain itu, kurangnya kesadaran dalam menjalankan prosedur keamanan juga bisa memperbesar risiko. Misalnya, nggak rutin memperbarui sistem atau mengabaikan peringatan keamanan. Jadi, walaupun teknologinya udah canggih, tapi perlu diimbangi dengan kewaspadaan penggunaan agar tidak menjadi celah bagi serangan. Apa sudah menjawab, Rasya? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Lauza. Baik, sebelumnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Lydia, di mana Lydia menanyakan penerapan strategi mitigasi dan cyberwalk ini sudah efektif atau belum yang dilakukan oleh Bank Syariah ini. Nah, untuk Lydia jawabannya itu tadi kelompok kami berdiskusi di mana kelompok kami sendiri setuju dengan kalau penerapan NIS CSF ini yang dilakukan oleh Bank Syariah itu belum sepenuhnya efektif. Nah, kenapa? Dikarenakan serangan ransomware ini masih belum berhasil melumpuhkan sistem yang menyebabkan kebocoran data yang menunjukkan lemahnya aspek pencegahan dan deteksi. Namun setelah insiden yang terjadi ini, si Bank BSI ini mulai melakukan perbaikan yang sesuai dengan fungsi pemulihan dan peningkatkan dalam NIS. Yang dimana tadi juga di dalam frameworknya sendiri itu ada gap ya atau celah yang memang sudah dianalisis, akan tetapi di sebelahnya itu juga sudah ada rekomendasi yang diberikan untuk si Bank Syariah sendiri itu lakukan untuk kedepannya. Nah, maka dari itu secara keseluruhan penerapannya masih bersifat reaktif dan dan perlu diperkuat agar lebih proaktif dalam mencegah serangan yang akan datang setelahnya. Apalagi tadi Lockbit-nya itu kan udah ada versi 3.0 yang dimana akan memungkinkan juga untuk Lockbit tersebut itu akan ada versi-versi barunya eh, yang akan datang setelahnya. Bagaimana Lydia? Apakah sudah terjawab? Oke, makasih Kakak atas jawabannya. Sudah cukup menjawab kok. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu bagaimana cara PT Bank Syariah Indonesia bisa mendapatkan kembali kepercayaan para nasabah dan orang-orang publik setelah insiden ini. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi keterlambatan pemulihannya juga. Jadi, pastinya mengembalikan kepercayaan publik itu cukup sulit ya, karena mereka juga membutuhkan waktu yang panjang dan bertahap. Tapi pihak BSI itu tetap optimis dengan selalu terbuka pada masyarakat dan nasabah dengan melakukan transparansi ancaman. Selain itu, mereka juga merangkul nasabah dengan memberikan edukasi-edukasi mengenai macam-macam scam yang semakin marak. Jadi mereka itu lebih fokus ke mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan selalu berkomunikasi dengan mereka. Lalu untuk lambatnya pemulihan, BSI itu melakukan BSI lah yang BSI lakukan itu menjadi pelajaran bagi mereka sendiri ya dari kasus sebelumnya. Jadi mereka meningkatkan keamanan sistem. Jadi beberapa langkah yang mereka ambil itu kayak menguji sistem mereka hingga mendapatkan sertifikasi internasional dengan standar ISO 27001. Mereka juga memperkuat Computer Security Incident Response Team atau CSIRT yang bekerja setiap waktu untuk mendeteksi anomali sekecil apapun dalam sistem mereka. Jadi mereka ini lebih mempersiapkan agar tidak terjadi hal serupa dari awal, agar tidak terjadi hal yang lebih besar ke depannya. Jadi Dinda, apakah jawaban saya, apakah pertanyaannya terjawab? Sudah terjawab, Kinesha. Terima kasih. Baik, sama-sama Dinda. Jadi kelompok 3 sudah menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Kami
pamit undur diri. Terima kasih. Boleh dilanjutkan oleh kelompok 4. Oke, dilanjut oleh kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu tadi ada Lendra yang menanyakan ya tentang masalah teknis sama masalah organisasi. Nah, kalau melihat dari analisis ini sih, ini bukan cuma masalah teknis atau human error, tapi sudah masuk ke level yang lebih dalam yaitu budaya organisasi dan governance. Memang benar ada masalah teknis seperti sistem tidak diupdate, enkripsi belum optimal, manajemen aksesnya yang lemah, dan juga human error seperti rendahnya awareness pegawai, potensi misu akses internal. Tapi yang lebih penting dari bagian ini tuh frameworknya terdapat bahwa kelemahan terjadi di hampir semua tahap seperti identify, protect, detect, respond, dan recover. Ini menunjukkan bahwa masalah utamanya adalah kurangnya sistem keamanan yang terintegrasi secara menyeluruh. Yang artinya itu keamanan belum jadi prioritas strategis, risk management belum matang, tidak ada visibilitas penuh terhadap risiko. Terus selain itu respon yang dispensif, kurang transparan, dan lebih efektif daripada preventif. Apakah sudah terjawab, Laki Lendra? Bagaimana Lendra? Apakah pertanyaan dari Adam sudah memuaskan? Terjawab. Maaf, sinyalnya jelek tadi. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Zaki. Yang pertanyaannya itu, menurut kalian kebocoran data BPJS itu lebih disebabkan oleh faktor teknologi, manusia, atau kebijakan? Izin menjawab ya, jadi kebocoran data BPJS itu bukan cuma satu faktor, tapi kombinasi meskipun paling dominan kemungkinan dari sisi manusia atau kebijakannya ya. Jadi faktanya juga banyak kasus kebocoran data, nggak cuma di Indonesia, sering terjadi karena human error. Misalnya kayak salah konfigurasi sistem atau kelalaian dalam pengelolaan akses. Selain itu juga kalau kebijakan keamanannya kurang ketat atau nggak dijalanin dengan konsisten, celahnya jadi semakin besar gitu. Jadi kesimpulannya teknologi penting, tapi manusia dan kebijakannya juga nentuin seberapa aman nih sistemnya gitu. Apakah menjawab, Zaki? Oke, baik. Terima kasih menjawab kok. Baik, oke. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadine. Jadi intinya itu cara mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oke, jadi itu untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat setelah kasus kebocoran data, BPJS tidak cukup hanya memperbaiki sistem, tapi juga harus memperbaiki cara berkomunikasi dan transparansi. Yang pertama itu caranya adalah BPJS harus transparan dan jujur dalam menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, terlihat bahwa dari PPT kami terlihat bahwa respon awal cenderung defensif dan kurang jelas. Tapi ini justru bikin masyarakat makin tidak percaya. Jadi ke depan komunikasi harus cepat, konsisten, dan terbuka. Terus yang kedua, BPJS perlu menunjukkan bukti nyata perbaikan, misalnya implementasi enkripsi dan multifaktor authentication. Yang kedua ada lagi audit keamanan rutin oleh pihak independen. Dan yang ketiga, update sistem secara berkala. Nah, untuk ini juga penting nih untuk melindungi langsung masyarakat sebagai korban, misalnya dengan pencegahan. Yang pertama ada notifikasi jika data berisiko bocor, yang kedua edukasi pencegahan penipuan, phishing, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada mekanisme pengaduan yang mudah.
Oke, terus ada lagi yang keempat, karena BPJS adalah layanan publik yang penting, kepercayaan bisa dijaga dengan memastikan layanan tetap berjalan stabil sambil memperbaiki keamanan. Jadi intinya itu kepercayaan tidak dibangun dari janji, tapi dari transparansi, tindakan nyata, dan konsistensi. Apakah sudah terjawab, Nadine? Ya, sudah terjawab. Terima kasih kelompok 4. Sama-sama. Baik, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai sini. Eh, Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 dan 4, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Naila, saya masih bisa belum mulai ya caranya. Terima kasih kelompok 3, kelompok 4 sudah memberikan contoh-contoh ya bagaimana terkait dengan masalah keamanan cyber ya. Dilihat dari presentasi teman-teman tadi ada contoh dari BSI sama dari BPJS ya. Nah, itu krusial ya terkait keamanan cyber apalagi di sektor perbankan ya terkait dengan data nasabah dan sebagainya. Kita sebagai nasabah juga menjadi khawatir ya. Bagaimana dengan data keuangan kita? Siapa tahu bocor ke orang, uang kita di bank aman nggak? Ya, seperti itu. Nah, dari tadi analisis, dari tadi juga pembahasan dan pertanyaan dari teman-teman itu memperkaya ya pemahaman kita. Tadi ada yang bertanya, kan sudah ada sistemnya diperbaiki, sudah semakin bagus. Kenapa masih terjadi hal-hal seperti itu? Tadi sudah dijawab dengan sangat baik juga. Jadi dapat kita lihat penjelasan saya masih terdengar nggak? Kedengaran berisik? Masih terdengar, Bu. Masih ya. Eh, ya, ada faktor di sini nih kita lihat ada faktor sistem, ada faktor dari humannya sendiri, human error, ada juga dari faktor tata kelola IT. Nah, dari sistem mungkin sistemnya yang mungkin tidak up to date tadi, walaupun sudah canggih tapi tidak up to date, terus cuma juga kalau kita perhatikan semakin sistem diperbaiki, ada lagi orang yang bisa membobol. Jadi hacker itu makin tinggi juga ilmunya gitu. Jadi tetap terus diupdate keamanan itu gitu ya. Kemudian faktor manusia bisa jadi manusianya salah atau tidak ada sesuatu kerahasiaan yang mungkin bisa disalahgunakan dan lain sebagainya ya. Ataupun juga bisa klik ke sebuah link yang ternyata phishing dan lain sebagainya. Kemudian juga faktor tata kelola IT. Tata kelola IT misalnya SOP-nya harus bagaimana, standar prosedurnya supaya misalnya keamanan data itu harusnya bagaimana. Kemudian tidak ada audit sistem tadi, monitoringnya juga seperti ada sudah dijawab dari pertanyaan. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Dengan demikian dapat dipahami ya terkait dengan keamanan cyber ini ya teman-teman. Mungkin karena saya sudah memulai acara ini, sudah mulai berisik tidak kondusif. Kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.